Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Beserta bahasa Arab Al-Quran, mari sama-sama kita mengawali berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Kita teruskan pelajaran bahasa Al-Quran. Dalam prakteknya adalah terhadap bacaan-bacaan sholat. Kita sedang membahas, sudah 2 kali pertemuan, yaitu membahas surah Al-Fatihah. Ya. Kita sudah membahas dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sekarang kita teruskan bacaannya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau kita lihat kembali, iyyaka. Nah, ini bentuk apa iyyaka ini? Kata bentuk. Ya? Ya, tidak seperti. Jadi yang sebenarnya dhamirnya itu kan ka-nya. Ya, iyyaka. Jadi semuanya ini ada pembagiannya 2 ini. Nah, tapi yang jelas ini kalau iyyaka bentuk isimkah, bentuk fi'ilkah atau kata kerja, atau bentuk huruf? Ayo. Isimkah, fi'ilkah, hurufkah? Nah, itu aja ukurannya, yang 3 itu standarnya. Ya, kalau huruf apa? Ada huruf seperti ini. Mulai pelajaran 1 sampai 16. Nah, enggak ada. Ini adalah isim namanya, atau kata benda, namanya isim dhamir. Nah, ya, isim kata ganti. Nah, isim dhamir ini, cuma yang isim dhamir itu ada yang namanya marfu. Nah, kalau marfu berarti anta ini. Nah, kalau dia nanti mansub atau dinasabkan, malah dia berdiri sendiri, maka dibuatlah iyyaka. Coba kalau yang marfu'nya dulu, untuk mengingat dulu. Dimulai dari huwa. Coba. Huwa. Huwa kalau 2-nya huma. Kalau banyaknya hum. Itu kan dhamir, tapi dhamirnya ini waktu marfu, artinya berfungsi sebagai muftada, mungkin berfungsi sebagai fa'il, ya. Jadi huwa, huma, hum. Nah, ini laki-laki. Kalau yang perempuannya hiya, huma, hunna. Nah, kan sudah 6. Baru yang mukhatabnya atau yang hadir orang kedua. Anta, antuma, antum. Nah, kalau yang perempuannya anti, antuma, antunna. Nah, kalau yang orang pertama, ya betul, ana. Nah, itu bisa berlaku untuk laki-laki perempuan. Dan untuk banyaknya nahnu. Itu yang 14 itu namanya dhamir marfu, ya. Tapi kalau dia nanti untuk bersambung dengan kata kerja atau bersambung dengan kata benda, nah itu pakai hu saja. Hu. Huma, hum. Kalau yang perempuan, ha,
huma, hunna. Nah, kalau yang engkaunya ka, kuma, kum, ki. Kalau saya ya. Itu yang dipaksa baris semua ke bawah. Satu lagi nah. Kalau dia menempel di akhir kata kerja, berarti dia berfungsi sebagai maf'ul. Itu namanya dhamir mansub, tapi yang muttasil ya, muttasil bersangkut, bersambung. Tapi kalau nempel dia dengan kata benda, berarti mudhafun ilaih atau menerangkan kepunyaan. Sedangkan kalau dia berdiri sendiri, inilah nih dipakai apa itu? Iyahu. Itu coba 14 pula. Iyahu kalau berdua, iyahuma kalau banyak, iyahum. Laki-laki, kalau perempuan, iyaha, iyahuma, iyahunna. Sudah 6. Kalau engkau, ini dia. Iyaka. Kalau berdua, iyakuma, iyakum. Laki-laki. Kalau perempuan, iyaki, iyakuma, iyakunna. Kalau saya, iya ya. Muncul ya. Iya ya. Kalau kami adalah iyana. Jadi kalau dia iyaka, berarti dia dhamir atau kata ganti orang isim. Iya, kelengkapannya itu iyaka. Kalau dia ka, itu mesti nempel. Ya, bisa di sini mungkin na'buduka. Ya, bisa ismuka, bismika. Iya, kalau yang tempat menempelnya kata benda. Kalau yang menempel kata kerja menjadi objek. Misalnya di sini buat di sini ka. Na'buduka ini kan fi'il mudhari. Maka ini menjadi objek maf'ul ya. Tapi kalau misalnya ismi, dimenempelkan dia ya ismuka, berarti kepunyaan. Mudah aja sebenarnya bahasa Arab. Mudah menunggu sampai dapat. Ya, sebenarnya ilmu ini kalau sudah dapat rasa-rasanya nggak jadi ilmu dia. Ya, ini pekerjaan biasa saja. Ya, misalnya mau membuat pesawat kalau sudah biasa saja, enggak biasa. Ya, kalau dia tidak diketahui baru rasanya wah ini ilmu ini. Jadi iyaka adalah bentuk kata ganti atau isim dhamir. Nah, sekarang perannya lagi atau fungsinya sebagai apa ini? Ya. Biasanya maf'ul kan di belakang. Inilah gaya bahasa Arab itu. Jadi kalau dia berbentuk pakai iya ya ini pada umumnya dia di depan kalau jadi maf'ul. Tapi ada juga di belakang ya. Tapi ini iyaka jadi maf'ul. Jadi itu maka menerjemahkan kalau menurut teks aslinya akan engkau begitu. Cuma dia dalam bahasa Indonesia misalnya hanya kepada engkau gitu. Jadi sebenarnya akan engkau. Kalau mau diletakkan dia di sini sesudah na'budu ini tidak perlu pakai iya, cuma na'buduka. Jadi menghambakan diri kami akan kepada engkau. Kalau di sini enggak, didulukan dia akan engkau saja menghambakan diri kami atau menyembahkan. Gitu ya. Jadi iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau saja. Pakai saja itu karena dia di depan. Jadi waktu kita baca dalam sholat, iyyaka na'budu. Ada yang cepat baca iyyaka na'budu. Ada yang baca iyyaka na'budu. Ada yang iyyaka itu yang berbahaya. Iyyaka jadi putusan kan lain jadinya. Iyyaka baru budu wa iya. Jadi, kalau iyyaka na'budu nggak apa-apa. Iyyaka na'budu. Tapi kalau bacanya iyyaka berhenti dia. Jadi ini antara iyyaka sama nak kan enggak senyawa lagi ya. Jadi iyyaka atau iyyaka na'budu itu cepat. Iyyaka na'budu. Jadi fungsinya ini sebagai pelengkap penderita hanya kepada engkau. Engkau siapa ini? Itu yang perlu Ustadz sarankan dan Ustadz pun belajar terus ini. Kalau kita pakai kepada engkau misalnya kata engkau, kita engkau ya.
atau pakai dia kita. Nah, kalau kita pakai engkau, biasanya kalau kita sesama makhluk, misalnya kita katakan engkau ayah, akan terbayang ayahnya, kepala ke atas, kaki ke bawah. Engkau guru, engkau guru, terbayang kita gurunya. Tapi kalau engkau Tuhan, apa yang dibayangkan? Jadi sebenarnya itu pun nggak boleh. Kalau di kekuasaannya yang kita bayangkan, kan berarti kita menyembah yang kekuasaannya. Itu makanya mesti belajar di bidang itu. Sebenarnya itu kalau di dalam lain, maka kalau pakai engkau kita, itulah namanya ketajaman mata hati kita. Maksudnya makrifah. Jadi setelah kita membaca dalam Al-Quran, sebenarnya kan di Al-Quran sudah diajarkan, misalnya dia yang menjadikan langit, dia menjadikan bumi, dia yang memutar siang malam, jadi kalau waktu kita membaca iya kah terbayang kita langit dan bumi, nggak benar juga. Tapi kalau ada ilmu kita menangkapkan bahasa yang menjadikan seluruh alam ini adalah dia, mungkin benar. Gitu. Itu maka memerlukan latihan. Jadi sehingga timbul bahwa kecintaan dia dimanapun kita berada, selama kesadaran kita masih ada, tetap kepadanya. Itu makanya disebutkan kalau mencintai dia, mengagumi dia terus-terus, jadi tidak hanya mengagumi dia waktu terdesak, ya. Kan itu. Tapi itulah yang payah dilatih, ya. Pada umumnya kita terbayang adalah kalau sudah terdesak. Jadi itu ya, waktu baca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau saja menyembah kami, menyembah atau menghambakan diri, memperbudak diri. Pertanyaannya di sini kadang-kadang ada dalam pemikiran kita, tapi bertanya untuk lebih memantapkan nggak apa-apa, tapi bertanya untuk membuyarkan jangan. Sebenarnya kalau kita jujur ya, yang baiknya kalau kita sendiri sholat kan maunya kita baca begini, iyyaka a'budu. Kan itu yang pasnya itu. Ya, iyyaka a'budu, hanya kepada engkau aku menghambakan diri. Wa iyyaka asta'inu, hanya kepada engkau saja aku menghambakan diri, meminta tolong aku. Tapi ini diajarkan Allah, tidak aku. Walaupun sendiri, walaupun banyak, kamu harus baca, kamu harus ungkapkan pakai kami ya. Jadi yang ikut dilibatkan di sini kami ini siapa? Jadi mungkin ada nanti pakai mungkin ya, ada yang menafsirkan seluruh anggota tubuh, seluruh unsur, seluruh, ada yang mengatakan seluruh makhluk. Jadi seolah-olah begini, hanya kepada engkau, padahal pribadi ya, hanya kepada engkau kami menghambakan diri. Jadi kamu sebutkan begitu ya, kalau yang lain itu mau nggak mau dia seolah-olah kamu yang bawa. Ya. Jadi kesimpulannya, selain daripada Allah pasti jadi budak. Gitu jadinya. Jadi kesimpulannya, mau tidak mau, setuju tidak setuju, manusia ini hancur juga, habis juga. Itu makanya kalau ajaran Islam untuk keselamatan manusia memang sudah hebat sekali, nggak ada duanya lah. Jadi kalau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya memang sudah sebenarnya itu, dan dia tidak bisa dilupakan. Cuma karena keterbatasan manusia sering sering membuat khayalan, misalnya digambarkan begini, digambarkan begitu, dikhayalkan begini, dikhayalkan begitu. Itu makanya harapan kita supaya belajar terus. Jadi itu makanya waktu kita baca iyyaka na'budu, hanya kepada engkau menghambakan diri. Jadi pertama yang jadi PR-nya, waktu kita baca, jangan ada terbayang apapun waktu kita katakan engkau. Kecuali kalau misalnya guru, kepada engkau guru, terbayang gurunya. Kalau kepada engkau Tuhan, jadi tidak ada yang mengatakan terbayang alam, jadi kepada alam pula. Jadi bagaimana caranya? Ya itu makanya banyak kita belajar sehingga kita kenal Allah. Jadi mengenal Allah itu tidak seperti mengenal alam. Jadi Ustaz masih belajar juga, Ustaz membaca buku-buku bagaimana mengenal Allah itu baca semua enggak puas juga ya. Gitu. Jadi itu makanya kita terus belajar meminta la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Itu makanya ada pelindungnya itu pakai subhanallah. Subhanallah kan itu alatnya. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Jadi karena manusia itu ingin mengenal Allah, kadang-kadang menyerempet kiri kanan, maka dibersihkannya subhanallah, 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 maha suci Allah. Tidak ada laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', laisa. Tapi itulah pengalaman para orang-orang dahulu, dan Rasulullah mengajarkan begitu juga. Maka wa'budullah, apa katanya? Yang dikatakan Ihsan itu, katanya sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat dia. Jangan melihat mata itu. Fa illam takun tarahu, jika tidak engkau bisa melihat dia, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa engkau dilihatnya. Kan berarti berputar keimanan juga. Tapi keimanan itu tidak salah kita menggunakan akal pikirannya. Jadi iyyaka na'budu. Jadi na'budu bentuk apa? Ayo. Isim, fi'il, huruf. Fi'il. Fi'il madi, mudhari, amar. Kalau sudah fi'il, mana fa'ilnya? Tersembunyi nahnu. Apa dalil mengatakan bahwa ada nahnu di sini? Ya, nun. Nun ini namanya huruf mudhari. Huruf mudhari itu ada 4. Nah itu ya. Nah, kalau ini fa'il, ada fa'ilnya di sini nahnu. Ini makanya maf'ulnya ini. Cuma maf'ulnya diletakkan di depan. Aturannya maf'ul diletakkan sini. Jadi kalau dalam bahasa ungkapan mungkin ada alhamdulillahillazi nahmaduhu. Nahmaduhu, hu-nya di belakang. Tapi ini enggak, karena Fatihah mungkin untuk i'tikad lebih bagus diberikan Allah seperti ini. Baca begini ya, disampaikan kepada malaikat, malaikat disampaikannya kepada Nabi Muhammad. Jadi seluruh makhluk di muka bumi ini harus mengungkapkan seperti ini. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami menghambakan diri, walaupun sendiri berarti membawa seluruh makhluk. Jadi sebenarnya makhluk ini kan kalau di dalam-dalamnya apalah daya makhluk. Dia menurut evolusi perkembangannya habis tambah umur belum sampai umur, nggak tahu umur berapa sudah meninggal tua. Cuma terpikir oleh Ustaz, enggak ada usaha orang untuk untuk menambah ilmu supaya makin tua makin kuat. Datang orang ahli ilmuwan, sudahlah Pak, memang itulah setiap satu ada batasnya. Kenapa berbatas? Kan kita orang pintar. Nah itu. Jadi itu makanya diajari itu. Makanya disebutkan siapa yang tidak suka kepada ajaran Islam berarti membodohi dirinya. Itu maka ke Nabi Ibrahim disebutkan itu. Yang tidak suka kepada milah Ibrahim berarti safihan nafsah, membodohkan diri. Jadi makanya Ustadz, anak-anak Ustadz dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mempelajari Islam, mari kita belajar terus. Jadi hanya kepada engkau kami menghambakan diri, memperbudak diri. Jadi kalau kita memperbudak diri kepada Allah, berarti menemukan kehidupan yang sebenarnya, yaitu dunia dan akhirat. Baru ada wow. Wow di sini wow apa? Ya atap. Jadi yang diatapkan atau yang disambungkan iyaka di sini. Jadi iyaka ini disambungkan ke sini. Itu makanya ada juga kajian kita di sini. Sebenarnya wow atap itu ada yang mengulang semua ini, kan diulang semuanya ini. Iya kan? Iya, berarti sangat penting. Sedangkan diulang belum juga melekat engkaunya. Apalagi lanjut aja. Jadi iyyaka na'budu wa nasta'in, bisa sebenarnya. Ya, iyyaka na'budu wa nasta'in. Berarti di sini ini mengganti iyyaka, tapi ini diulang kembali. Jadi yang terulangnya di sini amil ibtida namanya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau saja menghambakan diri kami, dan hanya kepada engkau saja meminta pertolongan. Di sini pakai minta. Kalau menghambakan ini nggak perlu diminta. Sebenarnya kalau bisa kan bisa gitu. Iyyaka dipakai seperti ini. Iyyaka nasta'budu wa iyyaka nasta'inu. Tapi ini nggak perlu. Nasta'inu kan fi'il mudhari. Kan fi'il mudhari dia hukumnya baris depan, marfu.
nasta'inu. Kan berarti yang kotak 14. Kalau yang kotak pertama kan ya yasta'inu, yasta'inani, yasta'inuna. Tasta'inu, tasta'inani, yasta'inna. Nah, ini jadi kenapa di sini pakai minta itu? Kalau di sini tidak minta untuk menyembah dia lagi. Nah, bisa kita tangkap itu. Kalau jadi budak ini diminta enggak diminta tetap jadi budak kok. Ibaratnya orang tidak mau misalnya menghambakan diri kepada Allah, dia tetap juga jadi budak. Tapi kalau diminta tolong ini, sudah sewajarnya. Sedangkan sudah sungguh-sungguh minta, belum lagi diperkenankan atau belum serius orangnya. Itu makanya dalam Fatihah itu kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu. Nah, sekarang minta tolong apa? Minta tolong supaya lihat ke ayat di atas sini. Sebenarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kan apa ini? Kalau dilihat seperti konsideran yang di atas. Pertama kita menyatakan dulu bahwa segala puji itu milik Allah. Dia Allah mengatur, mencipta, mengendalikan seluruh alam. Dari pengetahuan ini kita tahu bahwa Allah adalah Maha Pengasih lagi Penyayang. Dari ayat ini kita tahu bahwa bukan selamanya rupanya kita memiliki ini di dunia. Nanti ada hari pembalasan. Mengingat, menimbang, maka diputuskanlah. Tidak ada jalan lain, hanya kami kepada Engkau menjadi hamba-Mu. Gitu. Jadi mengingat, menimbang, memutuskan, seolah-olah begitu ya. Dan hanya kepada Engkau minta tolong. Jadi minta pertolongan supaya kita benar-benar kagum kepada Allah, mengakui Allah Pengasih Penyayang, mengakui hari akhirat, menghambakan diri. Gitu. Ini di dalam hidup hari-hari ini. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu ini tercermin dalam hidup. Jadi seseorang itu apakah menjadi hamba Allah atau hamba nafsu atau hamba yang lain-lain, nampak itu. Kalau jadi hamba Allah, nampak kejujurannya, nampak kebaikannya, nampak kesabarannya, nampak keikhlasannya. Kalau hamba-hamba yang lain, mungkin lain-lain. Waktu dekat majikan bagus, dekat dia tidak. Maka Fatihah ini adalah rukun ya, rukun dalam sholat. La sholata lima lam yaqra' al-Fatihah kitab ya. Tidak sholat namanya kalau tidak baca Fatihah. Jadi walaupun mungkin imam membaca, kita dengar sudah. Kalau sholat sendiri ya dibaca. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang ini lagi nasta'in bentuk apa ini? Fi'il mudhari. Nah, sekarang kalau na'budu bentuk apa tadi? Mudhari. Kalau ini fi'il mudhari, fi'il madinya apa? Beda. Kalau ini fi'il mudhari, fi'il madinya apa? Ini yang pelajaran kita. Kan fi'il itu ada tambahan 1 huruf. Kalau ini asli 3 huruf. Kalau nasta'in, fi'il madinya apa? Kalau ana itu yang 3 huruf. Berarti fi'il madinya adalah ista'ana. Ya, bertambah. Yang pola 16 kan sudah bertambah alif cinta. Itu. Jadi bertambah di sini alif dulu aslinya fi'il madiyah. Jadi kalau yang 3 hurufnya adalah ana. Itu 3 huruf. Tapi kalau ditambah dia 3 huruf alif dan cinta, ista'ana. Berarti artinya minta tolong. Tapi kalau ana menolong saja. Jadi kalau ista'ana, ana telah menolong. Kalau ista'ana, minta tolong. Coba kalau ista'ana apa mudhari'nya? Yes, ta'inu. Kan bilang apanya itu. Jadi apa kotak 14? Ya, kan ta'inu kotak pertama baru. Kan 14 fi'il mudhari tambah alif cinta. Ini dia. Ya, itu. Ini kan kotak 14 juga, tapi 3 huruf. Pokoknya ya bagaimana ya, sholat dalam bahasa Arab ya, jadi mesti itulah. Maka seperti adik kita yang di Madinah ini mengatakan terima kasih Bang, walaupun dia tinggal di Arab enggak ngerti di Arab, kan kita sudah singgah ke rumahnya. Ini buku apa sama ini, buku orang sini Bang belajar. Menurut Ustaz dulu kalau sudah tinggal sini itu apa mau belajar ya, rupanya orang Arab itu
yang umumnya mereka pandai bahasa Amiyah, seharian. Ada bahasa seperti ini mereka kagum, fasih jiddan. Jadi itu mesti belajar, mesti sekolah ya. Jadi Ustaz dulu sudah belajar bahasa Amiyah juga, payah juga. Eslonek. Katanya eslonek. Zek, eslonek. Apa eslonek? Rupanya bahasa kita, kalau yang Arab yang pastinya, Aisya'in launuka. Aisya'in launuka. Bagaimana kabarnya? Tapi sehariannya dia pakai eslonek. Gitu aja. Jadi usbu ja'a. Tapi dia pendek saja, usbu ge. Jadi saudara kita atau bibimu yang di Madinah itu dia pintar bahasa Arab, dia cuma masuk mobil pintar saja dia. Maka kita pun kalau tidak bertemu orang-orang yang sekolah, payah mereka mengerti. Ya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana? Kan menghabiskan waktu juga ya, tidak bisa sebentar. Jadi memang inilah pelajaran kita mungkin. Jadi waktu membaca ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertanyaan, kenapa muncul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nah, coba jawab kira-kira kalau sudah dilihat dari alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Kenapa muncul kira-kira ini? Tapi jangan dijawab, wah sudah memang begitu ayatnya kok. Jangan. Coba sebelumnya. Jadi pernyataan sebelumnya ini, ya pengakuan ini, maka ada konsiderannya, ya diputuskanlah seperti ini. Tapi jangan ada iya. Tapi kenapa muncul kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kalau dihubungkan dengan di atas itu, pertama kan kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Setelah dipelajari semua, pantas karena itu tidak ada jalan lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak, bukan itu pengertiannya. Ini yang mengajarkan Allah juga. Jadi kalau begitu Allah dibujuk-bujuk pula. Ini kan pengajaran dari Allah. Maka ada ilmu kita sehingga kita kenal Allah. Maka muncullah ini. Baru di sini nanti doa. Ihdinas shiratal mustaqim. Ini pun ada kaitan ke atas itu, makanya kata Ustaz Ali Jaber, di Fatihah itu kalau dipelajari dalam. Cuma kalau dibaca pun menjadi obat. Cuma kan kadang-kadang kita ya memang ada juga Bapak itu waktu dia itu disuruh dibanguni orang, katanya dia seorang dokter di Padang minta sudah tua. Dibilangnya kepada Ustaz, menurut ilmu kedokteran saya Ustaz, saya nggak ada lagi dibangunnya, saya anaknya sakit, tapi waktu itu nggak ada, sudah pikiran saya mengatakan nggak mungkin, tapi ilmu kedokteran, tapi saya baca aja Fatihah gitu. Jadi bulu roma saya pun berdiri itu hebat ya. Mari kita berdoa. Jadi pelajaran kita hanya satu ayat. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kencang pun bacanya boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita paham ya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.